Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nomor 1, pertanyaan tentang bagaimana jika perusahaan tersebut sedang di bawah performance dan mereka tidak ingin ada karyawan yang kontrak kerjanya panjang. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan masalah probation. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa masa percobaan atau probation ini untuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan dengan hak-hak atau syarat-syarat, yaitu pengusaha dilarang membayar upah di bawah minimum yang berlaku, dan karyawan dalam masa probation berhak untuk mendapatkan upah sesuai dengan UMK tempat perusahaan beroperasi. Namun ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh karyawan tersebut selama masa probation, yaitu berkewajiban untuk memenuhi ekspektasi perusahaan yang diungkap dalam KPI, di mana karyawan berusaha mencapai target-target yang sesuai dengan parameter yang telah ditentukan. Penilaian ini dilakukan berdasarkan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan, target-target yang telah dipenuhi. Jika karyawan selama masa probation ini melebihi ekspektasi perusahaan, ada kemungkinan besar karyawan tersebut diangkat menjadi pegawai tetap di perusahaan tersebut karena sudah melewati atau sudah mencapai target-target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Yang nomor 2, apa perbedaan pekerja paruh waktu, pekerja harian, dan pekerja full time. Berdasarkan waktu atau jumlah jam kerja, pekerja paruh waktu sekitar 35 sampai dengan 40 jam seminggu dengan 5 hari kerja. Dengan kata lain, per harinya adalah 5 jam. Sedangkan pekerja paruh waktu adalah karyawan yang memiliki jam kerja lebih fleksibel sehingga bisa tetap masuk di akhir pekan atau di waktu-waktu yang seharusnya libur. Singkatnya, peraturan jam kerja part-time ini lebih fleksibel dan hanya berlaku setengah dari jam kerja normal atau penuh waktu atau full time. Sedangkan pekerja harian dilaksanakan untuk pekerjaan yang berubah-ubah atau fleksibel dalam hal waktu, dalam hal volume pekerjaan, serta upah yang didasarkan dengan kehadiran. Secara singkatnya, pekerja harian adalah pekerja yang bekerja di pekerjaan tertentu dan itu tidak menentu. Dalam satu bulan pekerja tersebut belum tentu menerima pekerjaan atau tidak mengerjakan pekerjaan sama sekali. Pekerja harian dibutuhkan hanya jika ada pekerjaan yang ada. Untuk pertanyaan ketiga, apa perbedaan hak PWTT dan PWT di akhir hubungan kerja dengan perusahaan? Hubungan kerja ini terjadi karena ada perjanjian antara pengusaha dan pekerja. Ini sudah diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Apabila PWT telah berakhir, kemudian diangkat menjadi tetap setelah masa kontraknya berakhir, maka ia berhak atas uang kompensasi ini diberikan bagi pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus. Secara singkatnya, karyawan PWT di akhir masa kerja apabila diangkat menjadi karyawan tetap, ia berhak mendapatkan uang kompensasi dari pekerjaan PWT tersebut. Kemudian apabila PWTT yang mengajukan pengunduran diri atas kemauannya sendiri, ia berhak mendapatkan uang pengganti hak dan uang pisah. Hal ini tercantum dalam pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Besarnya uang pengganti dan uang pisah tidak memasukkan variabel masa kerja permanen dalam perhitungannya kecuali telah disepakati bersama sebelumnya. Apa saja yang didapatkan yaitu cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya pulang untuk pekerja atau karyawan dan keluarga di tempat di mana karyawan diterima bekerja, penggantian perumahan atau pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon, dan hal-hal yang lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan yang telah disepakati bersama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.